Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan berbagai aktivitas kita, baiklah kita beribadah terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan berbagai aktivitas kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, agar aktivitas kami turut di dalam kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah Bapa, dan kami telah siap untuk mendengar dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dikutip dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 65. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, nats ini adalah bagian dari perkataan Yesus ketika Yesus sedang mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Sebelumnya Yesus mengajarkan tentang roti hidup, yaitu Yesus itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 48, dikatakan di sana, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Hal ini disampaikan agar para murid dan orang banyak memiliki motivasi yang benar untuk mengikut Yesus. Hendaknya mereka mengikut Yesus bukan karena mereka telah makan roti dan mereka dikenyangkan, namun hendaknya mereka mencari dan mengikut Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah diutus oleh Allah. Mendengar itu Yesus tahu bahwa dalam hati murid-muridnya telah bersungut-sungut, dan bahkan dari antara mereka ada yang tidak percaya. Bahkan sejak itu dari antara para murid ada yang mulai mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Melalui nats ini Yesus mempertegas kembali bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudaraku, dalam perkataan ini Yesus menjelaskan bahwa walaupun manusia harus percaya, pada akhirnya manusia tidak dapat percaya dan tidak dapat datang kepada Yesus kecuali Allah Bapa melakukannya. Manusia alami tidak mampu datang kepada Allah dengan sendirinya dan keinginannya untuk datang pun tidak ada. Karena apa? Karena hati dan pikiran manusia cenderung berada dalam kegelapan. Orang yang belum diperbaharui tidak menginginkan Allah dan bahkan merupakan musuh Allah. Namun karena Allah yang penuh belas kasih, maka manusia diselamatkan. Dan dalam pembaruan orang berdosa, Allah menerangi pikiran seseorang, mengarahkan kehendak orang itu kepadanya, serta mempengaruhi jiwanya untuk selalu condong kepada Allah, sehingga hatinya ingin mengenal Dia dan memilih untuk hidup taat, berjalan dalam hidup baru sebagaimana yang Allah kehendaki dalam kehidupan orang percaya.
Karena itu saudaraku, memang di era saat ini ada banyak orang yang menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pegangan dan andalan hidup manusia itu sendiri. Segala sesuatunya selalu berhubungan dengan iptek dan akhirnya mempengaruhi cara pandang manusia itu sendiri. Apapun yang dibicarakan dan diserap selalu berhubungan dengan rasio, masuk akal, dan didukung oleh data yang terukur dan fakta. Sehingga ketika dia hidup sebagai orang yang demikian, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Namun bagi kita saat ini, hendaknya janganlah demikian. Kita akui bahwa kemajuan iptek memiliki dampak yang sangat bagus dalam mendukung kesejahteraan hidup kita. Namun saudaraku, jangan pernah lupa bahwa semua itu memiliki keterbatasan waktu ataupun limit. Akan tetapi, kuasa Tuhan akan selalu nyata dan baru dan tidak terbatas. Untuk itu, hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah agar iman kita selalu ditopang hingga kita setia sampai akhir hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk setia, percaya, mengikut dan memilih untuk taat akan firman Tuhan. Hidup kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, namun firman-Mu menyemangati kami bahwa di dalam Tuhan akan memampukan kami untuk percaya dan setia hingga pada akhir hidup kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya karunia-Mu selalu mendahului perjalanan hidup kami dalam setiap langkah dan setiap aktivitas kami masing-masing. Sehingga kami beroleh sukacita, hati yang damai, kesehatan, hikmat, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah kami Tuhan, kiranya Tuhan berkenan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malam dan olehku terdengar. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.